Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Irma Suganda. Nah, di podcast Amulet kali ini saya akan membahas mengenai persiapan Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa Universitas Islam Indragiri, di mana kita tahu bahwa kita akan melakukan pemilihan dan pergantian presiden mahasiswa baru nih bagi Universitas Islam Indragiri. Nah, saat ini sudah ada bersama saya dua narasumber yang hebat-hebat. Bersama saya sudah ada Bapak Gunawan Syahrantau, kemudian beliau ini adalah wakil rektor kita. Nah, gitu. Kemudian ada lagi nih yang tidak kalah hebatnya, ketua kita yang cantik. Nah, ketua KPRM kita nih, Kak Dea Santika. Oke, selamat datang Kak Dea dan Bapak. Ya, selamat datang. Oke, kita melihat pemilihan untuk kepemilihan KPRM ini ya. Tadi kita sudah melaksanakan pelantikan Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa. Nah, untuk Kak Dea dulu nih, kita tanyakan kepada ketuanya langsung. Gimana nih persiapan untuk pemira ke depannya nih? Kalau dari tim KPRM sendiri, untuk persiapan pemira itu alhamdulillah sudah matang, baik dari anggotanya, baik dari tim KPRM sendiri maupun dari hal-hal lain yang tidak kelihatan ya. Insya Allah sudah siap untuk melaksanakan dalam jangka waktu berapa hari ini? H-3 ya? H-4 atau H-3 pendaftaran pemira. Insya Allah sudah siap. Jadi pendaftaran itu tanggal berapa itu? Sesuai tanggal yang sudah kami sebarkan, insya Allah pendaftarannya itu dari tanggal 1 Februari hingga tanggal 17 Februari 2023. Oke. Kemudian untuk persyaratan nih, persyaratan sudah disebarkan juga? Oh, belum. Persyaratan masih kita keep ya. Masih kita keep ya. Iya. Adakah mungkin calon-calon yang sudah terpantau nih yang bakalan mau naik gitu menjadi entah itu presiden, wakil presidennya, calon-calonnya, apakah gimana dari ketua sendiri? Kalau bertanya itu kepada saya kurang tahu ya, karena saya hanya menjalankan kegiatan, bukan mencari kandidat ya. Mencari kandidat, oke. Bukan mencari kandidat, oke ya. Oke, nah dari Kak Dea Santika nih, menurut Kak Dea, selain persiapan-persiapan tersebut, adakah persiapan khusus yang diadakan ataupun dilakukan oleh KPRM sendiri? Persiapan khusus sepertinya lebih kepada kesiapan ya. Kesiapan untuk hal-hal yang di luar kendali kami KPRM. Makanya di situ kami mempersiapkan mental kami untuk di kemudian hari. Karena kita tahu seperti pada umumnya demokrasi kampus itu luar biasa ya. Nah, di situ bagi kami tim KPRM harus mempersiapkan matang terhadap kesiapan dan mental kami. Itu sih yang khususnya itu. Kalau misalnya aman umumkan. Mungkin ada kendala yang dikhawatirkan begitu? Kendala yang dikhawatirkan itu tentu ada, tapi kembali lagi kepada kami bagaimana menyelesaikan kendala tersebut ke depannya. Tentu nanti, tapi harapan semoga kendala ini tidak akan terjadi, tapi kemungkinan ada seperti kejadian chaos, kandidat, perbedaan pendapat para kandidat itu sudah biasa, itu diperlukannya kesiapan mental tadi Kesiapan untuk mental menghadapi yang kendala utama ya. nanti ya. Oke. Tapi kita harapkan tidak ada kendala. Oke, baik. Nah, untuk undangan pelantikan KPRM, nah itu ada gini pertanyaan dari kawan kita, katanya mengapa hanya disebarkan di grup Ormawa saja? Kenapa tidak dikirimkan per Ormawa atau bagaimana? Boleh dijawab? Oke, untuk undangan sendiri ya kami ada memberikan undangan terpisah kepada rektorat, DPR Universitas dan BEM Universitas. Terkhusus untuk Ormawa, baik fakultas, UKK dan UKM kami memberikan dengan format menyeluruh seluruh Ormawa selingkuhan di sini untuk menelisir pergerakan kami kepada halayak banyak. Karena di sini jika kami melakukan pergerakan terlalu banyak dengan cara menjapri satu persatu Ormawa, itu kemungkinan hal-hal yang tidak kami inginkan mungkin akan lebih banyak terjadi. Dengan cara ini kami bisa meminimalisir untuk
menghandle nanti kedepannya kendala terhadap kami KPRM gitu. Karena umumnya KPRM ini bersifat rahasia kan. Nah, untuk meminimalisir pergerakan dengan adanya untuk meminimalisir kendala yang nanti, makanya kepada pemawak fakultas dan UKM kami formatkan menyeluruh, tapi tidak pada bagian-bagian intinya ya seperti DPM, UNIF dan rektorat itu kami tetap terpisah ya. Oke, baik, terima kasih nih Ibu Ketua. Kita lanjut ke Bapak Rektor kita nih, ke Bapak Wakil Rektor kita. Salah ini saya. Oke, Bapak, dari penjelasan ataupun paparan dari Ketua KPRM tahun ini nih Pak, menurut Bapak bagaimana sih pandangan Bapak mengenai Komisi Pemilihan Raya Mahasiswa ini terhadap jiwa mahasiswa itu sendiri, Pak? Ya, yang pertama saya lihat dia dan kawan-kawan itu lebih siap dibandingkan dengan panitia-panitia sebelumnya. Oh, lebih siap tahun ini berarti ya? Lebih siap secara mental, kemudian terorganisir dan mereka lebih tahun ini lebih diperbanyak ya jumlah personilnya kan dengan yang tahun lalu. Dan juga saya juga melihat antusiasme dari KPRM yang dilantik ini luar biasa, dia ingin berproses dalam rangka melaksanakan pesta akbarnya demokrasi kampus ya, pemilihan presiden mahasiswa ini dibuktikan dengan telah ditetapkannya tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan, bahkan tahapan itu sudah diingat gitu kan, sudah -3 pendaftaran yang akan dilalui. Artinya memang secara secara program itu sudah baik, kemudian pelaksanaan kegiatan juga sudah tertata dan mungkin hanya tinggal action aja lagi gitu ya. Action aja lagi nih ya. Di lapangan nih ini gimana? Apakah di lapangan juga akan lebih gercep daripada tahun sebelumnya atau bagaimana ini? Kita lihat saja nanti ya. Bagaimana juga ketua kita ini nanti menghadapi kendala-kendala yang kemungkinan ada, tapi tentunya sahabat, tentu kita tidak berharap ada kendala yang kira-kiranya signifikan untuk berdampak buruk bagi entah itu kandidat ataupun KPRM sendiri, begitu ya. Kemudian nih Pak, sebagai Komisi Pemilihan Raya, baik itu mungkin ini menjadi acuan kita nih untuk ikut ke KPU mungkin setelah lepas dari kampus, lepas dari KPRM. Menurut Bapak nih, apa sih prinsip yang betul-betul harus dipegang seorang KPRM komisi gitu Pak? Dan sebagai penyelenggara, sebenarnya sebagai penyelenggara itu pada umumnya kepanitiaan misalkan seperti proses pemilihan ini, ya dia harus independen. Independen artinya tidak ada kaitan dengan calon-calon dan kecenderungan terhadap calon-calon. Maka independensi sebuah lembaga penyelenggara ini harus menjadi pegangan yang kuat bagi dia dan kawan-kawan, yang sehingga nantinya ini merupakan modal besar dalam rangka memperjuangkan hak-hak dari calon-calon yang ada. Kalau independen itu tetap dipegang, saya yakin keputusan-keputusan yang akan diambil lebih pada keputusan-keputusan yang adil nantinya ke depan. Dan kemudian pengalaman seperti ini merupakan pengalaman yang sangat berharga sebenarnya bagi KPRM itu sendiri dalam rangka mengasah kemampuan sebagai penyelenggara, dan nantinya juga mungkin bisa saja nanti dari pengalaman ini antarakan dia sebagai penyelenggara pemilu yang ada di negara kita. Amin ya. Ini buat Bawaslu. Nah, itu sebagai penyelenggara. Nah, nanti pesertanya juga ada. Nah, pesertanya yaitu calon-calon yang ada. Dan kalaupun dalam peserta pemilihan itu terjadi kendala sengketa, nah itu memang proses ya. Sengketa. Nah, sengketa itu dimulai dari pelanggaran. Biasanya ada pelanggaran-pelanggaran ketika pendaftaran, penentuan syarat-syarat administrasi, kemudian
pelaksanaan, terjadi kecurangan-kecurangan, tentu itu proses tahapan sudah dilalui dan itu nanti ada tempat pelapornya, ada batas waktunya dan lain sebagainya. Dan ini kita belajar sebenarnya ketika ada pelanggaran-pelanggaran itu tidak dijadikan sengketa, ya tidak perlu disengketakan. Bisa saja pelanggaran itu sudah selesai pada saat pelanggaran itu terjadi dan didudukan sudah selesai. Kapan jadi sengketa? Ketika pelanggaran-pelanggaran itu dipermasalahkan, maka disengketakan. Nanti akan ada tingkatannya lagi sengketa pemilu itu dengan tahapan-tahapan yang dilalui. Artinya apa? Meskipun terjadi sengketa pemilu, tapi tahapan yang telah ditetapkan oleh KPRM itu sudah berjalan saja. Nah, misalkan ada nanti kapan terjadi pelanggaran, 1 hari setelah itu harus dilaporkan dan diproses dalam waktu 3 hari untuk diputuskan. Nah, silakan ada lembaganya yang menentukan. Jadi KPRM tetap sesuai dengan jalurnya. Artinya apa tahapannya? Pendaftaran, seleksi, pengumuman, kampanye, sampai nanti pemilihan dan sampai akhirnya nanti dilantikan. Tahapan itu tetap dilakukan. Namun untuk mengeliminir terjadinya pelanggaran-pelanggaran dan sengketa, maka perlu sosialisasi tentang aturan-aturan yang ada terhadap si pengikutnya terhadap calon-calon pemilih ini yang sebagai calon untuk menjadi presiden mahasiswa. Untuk sosialisasi nih, ada dibahas sedikit. Apakah ada dari komisi KPRM sendiri? Baru saya ingin menambahkan. Oke, boleh, silakan. Dari KPRM sendiri, kami itu membagi 2 sesi sosialisasinya. Yang pertama ada daring dan yang kedua ada offline. Daring ini kami laksanakan dari tanggal 27 hingga tanggal 31 melalui media sosial via Instagram. Boleh di follow ya, kprm.unisi. Nah, di situ nanti sosialisasinya apa itu Pemira, apa saja tentang Pemira dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam rangkaian kegiatan Pemira. Lalu nanti ketika pada tanggal 6 Maret 2023 di situ kami melakukan dari secara offline, yang mana di sini dari sosialisasi secara offline ini kami datang per fakultas untuk mensosialisasikan ini adalah Pemira kepada para mahasiswa. Inilah nanti pada hari H apa yang dipilih, apa saja yang kalian pilih, dan apa saja nanti tata tertib ketika pemilihan berlangsung. Jadi yang pertama itu adalah sosialisasi tentang tata tertib rangkaian Pemira, yang kedua adalah tata tertib pemilihan Pemira nanti. Jadi ada 2 sesi dari KPR sosialisasi. Baik, diadakan secara online dan offline. Baik, tadi sedikit dari paparan Bapak tadi, saya ada menangkap bahwa anggota KPRM tahun ini lebih banyak daripada yang sebelumnya. Nah, kalau boleh tahu, ada berapa jumlah anggota KPRM di tahun ini? Alhamdulillah, KPRM memiliki 10 anggota, yang mana di situ ada 7 anggota inti dan 3 anggota tambahan. Oke. Baik. Nih, ada yang menarik nih. Ketika saya tadi mengikuti pelantikan KPRM di ruangan, ketika sedang menyanyikan mars mahasiswa, demikian, saya sedikit melihat bahwa Bapak Gunawan Sahranto sepertinya sedikit terharu. Boleh kita tanyakan nih, ada apa sebenarnya nih Pak? Kenapa Bapak tadi terharu? Boleh kita tanyakan? Sebenarnya kenapa ya saya sendiri juga merasa haru ketika mendengar mars mahasiswa ini. Setiap saya mendengar itu ada rasa yang sangat dalam yang saya rasakan, karena memang mengingatkan saya sewaktu saya jadi aktivis di kampus, memang bersama kawan-kawan kita berjuang dalam rangka memperjuangkan hak-hak rakyat, baik itu masalah hak-hak tentang sengketa lahan rakyat dengan perusahaan, kemudian masalah kebijakan pemerintah. Yang waktu itu saya pikir kita bergerak ini memang bukan atas dasar dorongan dari pihak-pihak manapun, tapi muncul atas dasar sikap kritis kawan-kawan dari hasil diskusi. Nah, ini harus kita perjuangkan dan kita sampaikan. Dalam proses perjuangan itu saya melihat banyak teman-teman saya itu luar biasa sekali keinginan yang memperjuangkan, walaupun secara pribadi tidak akan kembali ke mereka perjuangan-perjuangan yang didapatkan.
namun saya lihat antusiasme walaupun berhadapan dengan aparatur yang selalu sigap dan lebih profesional dan lebih terlatih daripada kita sebagai seorang mahasiswa yang mungkin pada saat itu masih kecil, lemah dan lain sebagainya, dan selalu dihadapkan seperti itu, tapi kawan-kawan tegar untuk melalui itu. Bahkan dengan perjuangan tanpa ada pemberi modal di belakang, kita tetap berjalan untuk memperjuangkan. Jadi dengan makna-makna dari Mars itu memang sangat mengena sekali bagi kita yang memang suka di jalan dalam rangka memperjuangkan hak-hak masyarakat yang memang secara kemampuan untuk pembelaan dirinya itu tidak mampu. Nah, kita hanya mampu untuk mensuarakan, dan ini mungkin menjadi sorotan bagi penegak-penegak hukum dalam rangka membela hak-hak mereka yang terzolimi dan tidak adil pada saat itu. Nah, itu cuma yang membuat saya merasa haru sekali ketika itu. Apalagi saya membayangkan teman saya itu yang habis karena bentrok itu berakhir di rumah sakit, sampai rumah sakit dengan cedera-cedera yang memang tidak terlalu tidak terlalu mengkhawatirkan, tapi sudah jadi cedera-cedera ringan. Dan kita juga melihat dari pihak aparatur pun mereka bertanggung jawab atas itu dan difasilitasi lah untuk biaya-biaya dan lain sebagainya. Tapi dari situlah jiwa tegarnya seorang pemimpin itu dibentuk begitu Pak ya? Iya, kita melihat jiwa-jiwa itu muncul ketika kita berproses memang di kampus, karena itulah proses-proses pematangan diri yang secara waktu ke waktu sehingga mampu menjadikan kita mahasiswa alumni lulusan yang berkarakter dalam memperjuangkan hal-hal memang yang seharusnya itu yang harus diperjuangkan, sehingga independensi etis yang menjadi pegangan kita itu selalu kita jalani walaupun kita dimanapun dan bekerja di lembaga apapun, sehingga kita tidak ada ketakutan untuk memperjuangkan yang kebenaran itu bahwasanya benar gitu kan, tidak ada ketakutan, dan kalaupun itu berkaitan dengan karir dan lain sebagainya. Jadi begitulah Sobat Amulet. Jadi penting tuh bagi kita untuk mengikuti bukan hanya sekedar mengikuti organisasi, tetapi juga berproses di dalamnya begitu ya Pak ya? Harus berproses dan totalitas dalam proses itu. Jadi jangan hanya ikut saja, tapi berproses untuk mengasah daya kritis dari kita. Karena ini proses pematangan ini ya di kampus, nanti setelah itu tinggal kita menikmati hasilnya dari prosesnya. Nah, bagaimana nih Ketua KPRM kita sudah siap berproses menjadi matang sebagai mahasiswa dan terjun ke masyarakat nantinya? Alhamdulillah 100% siap. Alhamdulillah 100% siap nih. Oke, baik. Nah, begitulah bincang-bincang kita hari ini bersama Bapak Wakil Rektor kita, Bapak Gunawan Syahrantau, dan Ketua KPRM tahun 2023. Ya, gitu Kak Dea Santika. Nah, tentu harapannya Sobat Amulet, kedepannya kita berharap bahwa pelaksanaan pemilihan raya mahasiswa nanti akan berjalan dengan lancar, jujur, dan semoga para kandidat ataupun pemilih ataupun juga dari pihak KPRM sendiri menjalankan tugas-tugasnya secara jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Nah, sekian untuk hari ini. Jangan lupa follow, subscribe, dan like akun-akun Amulet yang ada di bawah ini. Nah, jangan lupa pantengin terus ya informasi menarik apa saja yang akan kami post dan update seterusnya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.